Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatit taubah. Alhamdulillahi ala nikmatil hijrah. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya, memberikan kita begitu banyak rizkinya, sehingga kita semuanya dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kita semuanya, semua ibadah kita yang telah kita lakukan selama 7 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita, dan diijabah segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kali ini saya akan menyampaikan hal tentang istiqomah. Dimulai dari Quran Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Subhanallah, begitu mulianya orang-orang yang dapat menjaga keistiqomahannya, menjaga keistiqomahan dalam tauhidnya, keistiqomahan dalam ibadahnya, keistiqomahan dalam amal baiknya, dan keistiqomahan dalam akhlakul karimahnya. Semoga kita semua menjadi bagian-bagian orang yang dapat beristiqomah tersebut dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pengertian istiqomah menurut para ahli tafsir itu terdapat 3. Yang pertama yaitu istiqomah di atas tauhidnya, itu yang paling utama, kita menjaga keistiqomahan dalam tauhid kita. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan ketaatan kita dalam menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga yaitu istiqomah di atas keikhlasan kita. Dalam kita menjalankan keistiqomahan kita, seringkali kita pasti merasa ada kekurangan. Seringkali kita merasa ada saja yang menjadi penghalang dari keistiqomahan kita. Maka agar kita tidak tergelincir dan dapat terus-menerus istiqomah, dalam Quran Surat Fussilat ayat 6 disebutkan, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Ayat ini memerintahkan kita untuk istiqomah sekaligus beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang kita jalankan. Yang dapat menutupi kekurangan ini adalah istighfar atau memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu sendiri mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Beberapa kiat agar kita dapat beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Yang pertama, selalu memurnikan niat kita dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Niatkan dalam hari-hari kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, itu lillahi ta'ala, dalam sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Mumpung di bulan Ramadan, kita jangan hanya membacanya saja, sempatkan waktunya untuk membaca terjemahnya,
Jika di rumah ada tafsirnya, baca juga tafsirnya, agar apa yang ditulis, apa yang diwahyukan Allah kepada kita dalam Al-Quranul Karim dapat memberikan kita penguatan dalam hal iman kita, dalam hal ibadah kita. Yang ketiga, iltizam atau konsekuen dalam menjalankan syariat Allah. Maksudnya di sini adalah seseorang dituntunkan untuk konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Kita harus continue secara terus-menerus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Tidak perlu kita mentargetkan amalan yang begitu banyak, tapi hanya sekali dua kali kita lakukan. Buatlah target amalan yang mana amalan itu kita mampu mengerjakannya secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun itu sedikit. Karena amalan-amalan yang secara kontinu, secara terus-menerus, itu juga dapat menjadi asbabnya mencegah masuknya virus futur atau jenuh untuk beramal. Jika seorang beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa yang malas dan merasa jenuh. Tapi sebaliknya, jika seorang beramal sedikit namun terus-menerus, maka rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal, yang penting kontinu walaupun jumlahnya hanya sedikit. Dan yang terakhir, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Carilah teman, carilah sahabat yang dapat saling menguatkan dalam kebaikan. Carilah sahabat yang saling menasehati dalam kebaikan, saling mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik dan mengingatkan kita ketika kita hendak melakukan hal-hal yang buruk. Carilah sahabat yang seperti itu, sahabat yang baik di dunia. Insya Allah sahabat itu akan terus membersamai kita hingga di surganya kelak. Semoga kita semua dapat senantiasa beristiqomah, tidak hanya di bulan Ramadan ini memperbanyak amalnya, tapi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ke depannya kita dapat terus menjaga kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, sehingga kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi bagian-bagian dari orang yang dapat beristiqomah seperti dalam surat Fussilat ayat 30 tadi. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.